Akhirnya, ada kabar super gembira yang udah lama banget kita tunggu-tunggu, terutama buat semua rekan-rekan PPPK di seluruh Indonesia. Era di mana kita harus cemas menanti perpanjangan kontrak itu sebentar lagi akan berakhir. Pemerintah baru aja merilis aturan baru yang menjanjikan stabilitas kerja sampai pensiun. Yuk kita bedah tuntas bareng-bareng aturannya. Anda pasti familiar banget kan sama perasaan was-was setiap kali masa kontrak kerja udah deket-deket akhir, mikirin ini bakal diperpanjang lagi nggak ya? Nah, perasaan inilah yang mau disudahi oleh pemerintah lewat kebijakan terbarunya. Yap, Anda nggak salah dengar. Sesuai dengan aturan turunan dari UU ASN yang baru, sistem perpanjangan kontrak setiap 1-5 tahun yang selama ini jadi semacam momok buat PPPK itu resmi akan dihapuskan. Ini benar-benar perubahan fundamental yang udah kita harapkan sejak lama. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam aturan baru yang bikin lega ini, ada baiknya kita flashback sedikit. Kenapa sih sistem kontrak jangka pendek yang lama itu jadi masalah? Yuk kita lihat lagi. Jadi, sistem yang lama ini tuh bawa banyak banget beban. Coba bayangin, setiap beberapa tahun sekali, PPPK harus lewatin proses perpanjangan kontrak. Ini tuh bukan cuma bikin status kerja jadi nggak pasti dan cemas soal karir, tapi juga nambahin beban birokrasi yang nggak ringan buat pemerintah daerah. Singkatnya, sistem ini dianggap kurang efisien. Nah, sekarang mari kita sambut era yang baru. Sebuah perubahan besar yang memberikan kepastian dan stabilitas yang selama ini kita semua dambakan. Biar lebih kebayang, kita coba bandingkan langsung ya. Lihat deh, perbedaannya tuh signifikan banget. Dulu kita wajib lewat proses perpanjangan kontrak tiap beberapa tahun. Sekarang otomatis lanjut sampai masa pensiun. Dulu status kerja kita rasanya nggak pasti. Sekarang kita dapat stabilitas kerja yang setara dengan PNS. Ini benar-benar lompatan besar buat kepastian karir kita. Tentu aja ya, tujuan utamanya adalah supaya para pegawai bisa kerja dengan lebih tenang. Kalau nggak lagi dibayang-bayangi kecemasan soal kontrak, harapannya fokus dan produktivitas kita semua bisa meningkat. Ini sih win-win solution, baik buat pegawai maupun buat instansi. Tapi tunggu dulu. Ada satu hal yang krusial banget dan harus kita pahami. Kepastian kerja sampai pensiun ini bukan hadiah yang datang gitu aja tanpa syarat. Ada kunci utamanya. Prinsip dasarnya jelas banget. Stabilitas karir ini harus kita peroleh, bukan sekedar diberikan cuma-cuma. Pemerintah mau memastikan kalau fasilitas ini ya hanya untuk mereka yang memang secara konsisten menunjukkan kinerja dan kontribusi yang baik. Terus apa aja syaratnya? Pertama, kinerja Anda akan dievaluasi setiap tahun. Kedua, Anda harus bisa menunjukkan performa yang sesuai dengan target organisasi. Dan yang ketiga, tentu saja, nggak boleh ada pelanggaran disiplin berat. Selama 3 poin ini aman, posisi Anda juga akan aman sampai pensiun. Pernyataan resmi dari pejabat Kemenpan RB ini mempertegas lagi niat pemerintah. Kuncinya ada 2, kinerja baik dan masih dibutuhkan oleh organisasi. Ini memperjelas bahwa sistem ini basisnya adalah prestasi dan kebutuhan instansi. Oke, kalau syarat kinerja terpenuhi, pertanyaan selanjutnya adalah, sampai usia berapa sih seorang PPPK bisa bekerja? Nah, mari kita lihat detail batas usia pensiun atau BUP yang sekarang berlaku. Aturannya cukup jelas kok. Buat Anda yang ada di jabatan administrasi, batas usia pensiunnya adalah 58 tahun. Nah, sedangkan untuk jabatan fungsional, contohnya seperti guru atau tenaga medis, batasnya lebih panjang, yaitu sampai usia 60 tahun. Jadi, inilah poin paling penting yang harus kita pegang erat-erat. Kinerja yang baik adalah tiket Anda menuju stabilitas kerja sampai masa pensiun. Konsepnya sederhana, tapi tentu menantang untuk dijalankan secara konsisten, iya kan? Nah, sekarang giliran saya mau dengar pendapat Anda. Anda lebih suka sistem kontrak 5 tahun yang lama atau sistem baru yang langsung sampai pensiun ini? Dan yang lebih penting nih, apa strategi Anda untuk memastikan nilai SKP atau evaluasi kinerja tahunan Anda tetap hijau? Coba deh, tulis jawaban Anda di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menyimak ulasan kita kali ini. Semoga informasinya bermanfaat dan memberikan pencerahan ya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Ruang Regulasi biar nggak ketinggalan info-info penting lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan.